Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Firdaus dari kelas Agribisnis C dengan NIM 250611034003. Jadi di sini saya akan mengajar tentang involusi pertanian dan kemiskinan di Indonesia. Apa itu involusi pertanian? Menurut Clifford Geertz tahun 1963, Clifford Geertz memperkenalkan konsep involusi pertanian, menjelaskan bahwa di pertanian Indonesia khususnya Jawa berkembang secara ke dalam. Apa itu ke dalam? Pertanian involusioner adalah sistem yang terus menyerap tenaga kerja tanpa meningkatkan output kapita. Jadi, lahan yang segitu-segitu saja, namun pekerjaan terus bertambah. Pertumbuhan semu seperti ini justru memperkuat kemiskinan, menurut Clifford Geertz. Apa saja penyebab kemiskinan di Indonesia? Penyebabnya adalah yang pertama ada lahan sempit dan tidak merata. Banyaknya petani hanya memiliki sedikit lahan, namun orangnya sangat banyak sehingga hasil terbatas dan segitu-segitu saja. Yang kedua adalah akses pasar terbatas. Petani sulit menjual hasil dengan harga tinggi karena ketergantungan kepada tengkulak. Yang ketiga ada kebijakan dan struktur ekonomi ketimpangan kepada petani, di mana perbedaan antara petani modern dan petani tradisional sangat berarti. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan teknologi dan juga struktur ekonomi. Karena apabila tidak memiliki ekonomi yang cukup, maka mungkin tidak bisa menerapkan konsep teknologi. Yang keempat ada involusi pertanian, terlalu banyak tenaga kerja pada lahan yang sama. Di sini sudah saya jelaskan menurut Charles George, di mana dalam satu lahan terus berkembangnya tenaga kerja, namun tidak bertambahnya lahan, sehingga menyebabkannya involusi, yaitu bertambahnya tenaga kerja namun tidak bertambahnya lahan yang dikerjakan. Yang terakhir ada teknologi pertanian yang masih kurangnya penggunaan alat modern. Di sini kurangnya teknologi menghambat pekerjaan lahan, di mana orang yang mengarit rumput menggunakan mesin rumput lebih cepat daripada yang menggunakan manual menggunakan parang. Apakah modernisasi membantu mengurangi involusi? Ya, untuk petani yang memiliki modal besar itu sangat diuntungkan, karena petani yang memiliki modal besar mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan untuk petani yang tidak memiliki modal yang besar sangat dirugikan. Karena mengapa? Karena mereka tidak dapat mengakses penuh dalam teknologi yang harganya cukup relatif mahal, sehingga petani dengan modal kecil tertinggal jauh dengan petani yang modalnya besar. Bagaimana sih caranya memulai pertanian di perkotaan? Langkah-langkah untuk memulainya tidak banyak, yaitu cukup dengan melakukan riset dan perencanaan, menilai kebutuhan ruang dan sumber daya. Kedua, desain, memilih metode dan tata letak petani yang sesuai agar pertanian dapat dijalankan secara efisien. Yang ketiga, pendanaan, menjelajahi hibah, overfunding, dan sponsor. Dengan begitu, pendanaan dapat dilaksanakan dengan efisien. Yang keempat ada implementasi, membangun infrastruktur, memilih tanaman, serta memulai tanaman dan memilih benih agar cocok ditanam di daerah tersebut. Pemilihan perawatan dilakukan agar tanaman tersebut terus terjaga dan dapat bertumbuh maksimal. Dan tidak lupa untuk keterlibatan dengan komunitas pertanian di sekitarnya. Sumber daya dan dukungan. Kelompok pertanian perkotaan lokal dapat memberikan dukungan kepada orang yang ingin memulai pertanian di daerah perkotaan. Ada juga sumber dan forum daya online dan juga program pemerintah oleh LSM. Dampak dan solusi involusi. Yang pertama, dampaknya itu modernisasi pertanian, pendapatan petani rendah, peningkatan akses pasar, urbanisasi peningkatkan, serta pendidikan dan pelatihan petani. Kelima tersebut sangat dibutuhkan dalam perubahan agar petani bisa terlepas dari involusi dan kemiskinan. Jadi, kesimpulannya adalah kemiskinan petani bukan hanya
berarti masalah individual, tapi masalah struktural yang memerlukan solusi menyeluruh melalui kebijakan, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga kita tidak boleh hanya memandang abai terhadap petani-petani di sekitar kita. Kita juga mungkin bisa membantu dengan memberikan pengetahuan seperti ini. Baiklah, mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan kata atau cara penyampaian yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.